tahu tentang kisi-kisi soal UPOM 2020 khususnya tentang kehamilan. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal dan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku ini agar aku lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Langsung saja simak videonya, jangan sampai di skip-skip ya, oke? Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya S usia 20 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke bidan praktik mandiri untuk memeriksakan kehamilannya dan mengeluh nyeri punggung. Hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, TTP dalam batas normal, TFU normal, tidak ada tanda kelainan. Konseling yang dapat diberikan oleh bidan adalah opsinya di sini ada gizi ibu hamil, pola istirahat ibu hamil, pola aktivitas ibu hamil, ketidaknyamanan ibu hamil, dan tanda bahaya pada kehamilan. Jadi di sini jawabannya adalah ketidaknyamanan ibu hamil. Mengapa? Karena keluhan yang dialami oleh Nyonya S adalah nyeri punggung. Nyeri punggung yang dialami oleh Nyonya S adalah wajar dikarenakan usia kehamilan Nyonya S yang sudah akan memasuki trimester ketiga, dan juga disebabkan oleh beban yang dibawa oleh rahim semakin berat. Konseling yang tepat diberikan adalah ketidaknyamanan ibu hamil, khususnya nyeri punggung seperti yang dikeluhkan oleh Nyonya S. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 21 tahun G1P0A0 hamil 6 bulan dengan keluhan pusing, mudah lelah, dan mual muntah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, konjungtiva anemis. Pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan bidan adalah opsinya pemeriksaan HB, urin reduksi, urin protein, panotes, dan PPT. Maka jawabannya adalah pemeriksaan HB. Mengapa? Dari keluhan ibu tersebut, keluhannya kan pusing, mudah lelah, dan mual muntah, serta keluhan penunjang yaitu konjungtiva anemis. Maka ibu menunjukkan adanya tanda-tanda anemia. Wanita hamil cenderung terkena anemia pada trimester ketiga, karena pada masa ini, janin menimbun cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai persediaan bulan pertama sesudah lahir. Jadi, pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk menunjang diagnosis ini yaitu pemeriksaan HB. Soal nomor 3. Seorang perempuan usia 36 tahun G3P2A0, usia kehamilan 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sudah 3 hari tidak merasakan gerakan janin. Hasil pemeriksaan palpasi TFU, setinggi pusat, teraba kepala dan adanya krepitasi pada tulang janin. DJJ tidak terdengar. Maka apakah diagnosis yang dapat ditegakkan pada kasus tersebut? Di sini opsinya maserasi, abortus, UGR, UFD, dan kelainan kongenital. Maka jawabannya adalah UFD. Mengapa? Karena dari data di atas menunjukkan tanda gejala kematian janin berupa pertumbuhan janin terhenti, gerakan janin terhenti, DJJ terhenti, pada perabaan kepala janin terasa jatuh. Jadi, dari tanda gejala yang ada, menunjukkan bahwa telah terjadi kematian janin atau UFD. Mengapa UFD bukan abortus? Nah, jadi gini, setelah usia kehamilan 22 minggu atau setelah berat janin lebih dari 500 gram, maka sudah diklasifikasikan sebagai kematian janin. Dan apabila terjadi pada trimester pertama kehamilan, disebut sebagai keguguran atau abortus. Oke, kita selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 29 tahun datang ke BPN dengan keluhan terlambat haid 4 minggu. Payudara terasa nyeri dan tegang, sering BAK sehingga mengganggu tidurnya di malam hari. Hasil pemeriksaan, TTP dalam batas normal, palpasi uterus teraba tegang, PP tes positif. Apakah konseling yang tepat diberikan oleh bidan? Opsinya di sini adalah minum air putih lebih banyak, mengurangi asupan cairan sebelum tidur, menahan BAK, perbanyak minum air hangat, minum susu hangat. Maka jawabannya adalah mengurangi asupan cairan sebelum tidur. Karena pada kasus tersebut ibu mengeluh sering BAK pada malam hari sehingga mengganggu tidurnya. Hal yang bisa dilakukan untuk menangani keluhan tersebut yaitu dengan mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam agar ibu tidak bolak-balik ke kamar mandi dan bisa tidur lebih nyaman. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 20 tahun G1P0A0, usia kehamilan 24 minggu datang ke BPN ingin memeriksakan kondisi kehamilannya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik,
tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, dan HB 10% gram. Maka berapakah TFU yang sesuai dengan usia kehamilan klien tersebut? Opsinya adalah setinggi pusat, pertengahan simfisis pusat, pertengahan pusat processus hipoideus, 2 jari di bawah pusat, 2 jari di atas simfisis. Maka jawabannya adalah setinggi pusat. Karena pada usia kehamilan 24 minggu, maka TFU ibu adalah setinggi pusat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan usia 32 tahun datang ke rumah sakit mengeluh telat menstruasi selama 5 bulan, mual muntah, nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, TTV normal, PPKS positif, DJJ tidak terdengar, dan palpasi tidak ditemukan bagian janin. Hasil USG menunjukkan pola yang khas, yaitu massa yang menggantung dan berkelompok seperti anggur. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Opsinya, kehamilan ektopik terganggu, mola hidatidosa, miom uteri, kista ovari, dan abortus inkomplit. Jawabannya adalah mola hidatidosa. Karena dari tanda-tanda yang dialami klien tersebut serta hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa klien tersebut mengalami kehamilan mola hidatidosa. Apa itu kehamilan mola hidatidosa? Kehamilan mola hidatidosa merupakan kehamilan yang secara genetik tidak normal yang muncul dalam bentuk kelainan plasenta. Fili plasenta menjadi massa berupa vesikel yang berasal dari jaringan tipis pedicula yang menggantung berkelompok menyerupai anggur. Perkembangan jaringan plasenta abnormal yang pesat menyebabkan kadar HCG sangat tinggi. Tanda dan gejala kehamilan mola adalah mual dan muntah yang menetap, perdarahan uterus yang terlihat pada usia kehamilan 12 minggu, bercak darah atau perdarahan hebat mungkin terjadi, tidak ada DJJ, pada palpasi tidak ditemukan bagian-bagian janin, hipertensi akibat kehamilan, dan preeklamsia atau eklamsia sebelum usia kehamilan 24 minggu. Soal nomor 7, seorang perempuan usia 33 tahun G2T1A0, hamil 32 minggu, datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ibu mengeluh nyeri perut dan ulu hati. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV dalam batas normal, DJJ sulit dicari, TFU 2 jari di bawah processus hipoideus, nyeri tekan pada abdomen, letak janin tidak stabil, dan palpasi bagian janin tidak jelas. Maka apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Opsinya polyhydramnion, oligohydramnion, kehamilan kembar, UFD, dan UGR. Jawabannya adalah polyhydramnion, karena dari gejala yang dialami oleh perempuan tersebut merupakan tanda gejala dari polyhydramnion. Apa saja tanda dan gejala polyhydramnion? Tanda dan gejalanya adalah yang pertama, pembesaran uterus. Lingkar abdomen dan TFU jauh melebihi ukuran yang diperkirakan untuk usia kehamilan. Kemudian, yang kedua, dinding uterus yang tegang sehingga pada auskultasi DJJ sulit atau tidak terdengar, dan pada palpasi bagian kecil dan besar tubuh janin sulit untuk ditentukan. Yang ketiga, ada tril pada cairan tersebut. Yang keempat, masalah-masalah mekanis. Apabila polyhydramnion berat, akan timbul dyspnea, edem pada vulva dan ekstremitas bawah, nyeri tekan pada punggung, abdomen, dan paha, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Kemudian, letak janin sering berubah atau letak janin tidak stabil. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang perempuan usia 23 tahun G1P0A0, hamil 38 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sering merasa kencang pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Apakah gejala yang dialami oleh perempuan tersebut? Opsinya Braxton Hicks, tanda Hegar, tanda pis cacat, Brown-Clifford-Ward, Bellotman. Jawabannya adalah Braxton Hicks, karena kencing yang dirasakan oleh ibu merupakan kontraksi palsu atau Braxton Hicks yang terjadi karena perubahan keseimbangan antara estrogen dan progesteron dan oksitosin hipofisis. Perubahan tersebut dapat menimbulkan kontraksi uterus dan bukan merupakan tanda persalinan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 32 tahun G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Mengeluh sering pusing, pandangan matanya kabur, nyeri bagian ulu hati, dan bengkak pada kakinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 150/100. Apakah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan?
Di sini kita lihat optionnya ada urin reproduksi, urin protein, pemeriksaan HB, planeo test, dan tes HCG. Maka jawabannya adalah urin protein. Karena dari keluhannya seperti sering pusing, pandangan matanya kabur, nyeri bagian ulu hati, dan bengkak pada kakinya, serta ditemukan data objektif tekanan darah 150/100, maka ibu tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda preeklamsia. Sehingga untuk menegakkan diagnosis pasti diperlukan pemeriksaan protein urin. Karena pada kasus preeklamsia permobilitas pembuluh darah terhadap protein yang meningkat. Soal nomor 10. Seorang perempuan umur 32 tahun D2P1A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke BPM mengeluh pusing, pandangan matanya kabur dan nyeri pada ulu hati. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 160/100, DJJ 140 kali per menit, TFU pertengahan pusat dan prosesi psikodeus. Protein urin positif 3. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan dalam kasus tersebut? Nah, di sini optionnya ada melakukan rujukan ke rumah sakit, melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG, melakukan rujukan ke bidan lain, melakukan kolaborasi dengan bidan lain, dan melakukan rujukan ke laboratorium. Maka jawabannya adalah melakukan rujukan ke rumah sakit. Karena tanda-tanda yang dialami oleh ibu merupakan tanda adanya preeklamsia dalam kehamilan. Karena kasus ini ditemukan di bidan praktek, maka seorang bidan harus melakukan rujukan ke rumah sakit agar ibu hamil mendapatkan penanganan yang sesuai oleh tenaga kesehatan yang lebih kompeten, yaitu dokter. Selain itu, kesejahteraan janin mampu dipantau dengan USG. Pemberian terapi bisa dilakukan di rumah sakit, serta mengambil keputusan apakah kehamilan sudah cukup bulan atau diakhiri atau dipertahankan hingga cukup bulan.